Kenapa orang Islam nggak mau bersatu? Duduk aja nggak mau dekat-dekat. Rapat-rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Telkomsel. Telkom Perumpung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan grup Telkom Group Jakarta Timur ini yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ngaji, kepada saya diminta membahas tentang amanah. Sejauh mana orang Islam itu mesti memegang amanah. Dan ciri-ciri orang beriman itu adalah memegang sifat amanah. Ada 4 sifat Rasul yang wajib pada diri Rasul dan semua Nabi. Ada 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 Rasul pilihan, 5 Rasul ulul azmi, 1 Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menurut hadis Ibnu Hibban. Maka semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu wajib memiliki 4 sifat. Sifat pertama siddiq, jujur. Kalau kadzab, kalau dusta, dicabut gelar nabinya. Tidak boleh nabi dusta. Yang kedua, amanah, terpercaya. Lawan amanah khianat. Kalau nabi khianat sekali aja dicabut gelar nabinya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan kebenaran, tidak ada pencitraan. Sekali aja Nabi buat pencitraan dicabut gelar nabinya. Yang keempat fatonah, bukan yang ditangkap KPK itu, bukan. Fatonah ini sifat, yaitu cerdas. Kalau Nabi al-baladah bodoh, dicabut gelar nabinya. Tidak boleh Nabi bodoh. 4 ini sifat wajib pada Nabi. Kalau dilanggar gelar nabinya dicabut. Sedangkan kita orang beriman, 4 sifat yang wajib pada Nabi itu wajib juga ada pada kita. Kalau kita langgar, kita nggak dicabut gelar nabi, kita bukan nabi kok. Yang dilakukan Allah kalau kita melanggarnya, kita dikenai dosa. Misalnya apa? Siddiq, jujur. Kalau orang Islam dusta, kena dosa. Enggak digelar nabinya, enggak dicabut dong, dia bukan nabi. Tapi wajib sifat jujur itu ada pada diri manusia yang beriman. Yang kedua amanah. Kalau orang Islam itu khianat, tidak dicabut gelar nabinya, dia bukan nabi, tapi dikasih dosa, kena dosa. Berkhianat, dan itu dosa besar. Yang ketiga tabligh, menyampaikan kebenaran. Kalau orang Islam menyembunyikan kebenaran, dikenai dosa. Katakan yang benar, kullu haqqin. Katakan yang benar, walau kana murran, walau pahit.
Mengatakan kebenaran itu pahit. Sebab akan dibully, diserang orang, mungkin dibunuh. Nabi-nabi berapa banyak yang dibunuh? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Kenapa nabi-nabi ini dibunuh? Salahnya satu aja, menyampaikan kebenaran di mata orang-orang kafir dan munafik. Menyampaikan kebenaran itu pahit bagi orang-orang yang durhaka sama Allah. Wah, bisa dibunuh itu orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Tapi orang Islam tidak boleh diam. Ketika kita diam, maka orang-orang jahat akan merajalela. Oleh karena itulah Rasul dalam hadis Sahih Muslim mengatakan man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kamu orang beriman lihat kemungkaran, melihat dengan matanya kemungkaran. Falyughayyiruhu biyadihi. Wajiblah dia menukarnya dengan tangannya, dengan kuasanya. Kalau anak buah saya, misalnya supir saya nggak sholat, saya wajib menegurnya, menukarnya. Kau harus sholat sekarang dengan saya, ayo berjemaah. Nggak mau, berhenti. Nggak usah jadi supir saya, cari kerja lain aja. Sebab saya kuasa, dengan kuasa saya. Fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup, nggak punya kekuasaan, fabilisani, menjerit dengan mulutmu. Nggak boleh diem, menjerit. Kau nyinyir, kau cuma bisa jerit. Lah memang saya cuma bisa jerit karena saya bukan penguasa. Kalau saya penguasa, saya keluarkan SK, tangkap sama polisi. Saya telepon Kapolri, tangkap. Kapolri nggak mau nangkap, Kapolrinya saya pecat. Kalau saya punya kekuasaan, kalau saya nggak punya kekuasaan, ya saya menjerit. Ini kan perintah Rasul, hadis Sahih Muslim. Baru yang ketiga, fabilisani. Fabilisani yang ketiga adalah fa'in lam yastati, kalau kau nggak mampu, fabiqalbihi. Dengan hati, bantah dengan hati, benci dengan hati itu kemungkaran. Wadzalika ad'aful iman. Sayangnya Rasulullah mengatakan melihat kemungkaran dengan matanya dan membenci dengan hatinya, mulutnya nggak teriak, tangannya nggak kerja, maka ini adalah iman yang paling lemah. Wadzalika ad'aful iman. Ini iman yang paling lemah. Kenapa dibilang Nabi dengan hati, membenci dengan hati adalah iman yang paling lemah? Karena nggak menukar keadaan. Malah kemaksiatan, kemungkaran itu akan menghancurkan segala-galanya kalau hanya dengan hati. Saya kasih contoh. Saya menjemur padi depan rumah. 100 kaleng. Saya jemur depan rumah. Saya tunggui padi itu, saya duduk di kursi supaya padi itu tidak dimakan ayam. Tiba-tiba datang 100 ekor ayam tetangga. Makan padi saya. Ayam-ayam lain pun mulai berdatangan. Terus saya lihat padi saya dimakan ayam dengan benci. Padi dimakan ayam. 1 hari habis padi saya dimakan ayam. Kalau cuman benci aja. Sayanya nggak dimakan ayam, tapi padi saya habis. Kalau agama dirusak orang, kita diam aja. Sayanya mungkin tidak dirusak. Saya di rumah saya diam aja saya, tapi agama saya rusak. Dengan hati tidak mengubah apa-apa. Nah sekarang kita mengubahnya dengan mulut, menjerit kita. Kita usir ayam itu. Hush! Ayam itu loncat semua. Takut. Nggak lama 10 menit balik lagi. Satu-satu balik lagi, makan lagi. Saya bentak yang kedua. Hush! Dia loncat sedikit aja. Cuman hush aja kok. Balik lagi makan. Lebih cepat baliknya. Kali ketiga saya bentak. Hush! Dia cuma noleh aja. Cuma hush aja. Kali keempat, hush! Nggak peduli dia. Hush aja. Habis padi kita dimakan. Jadi kalau dengan mulut efektifnya cuma 3 kali aja. Kali keempat nggak didengar. Apa yang dilakukan yang paling benar kata Nabi? Bangun dari tempat dudukmu itu. Kau kejar-kejar tuh ayam. Kejar-kejar. Lari-lari kejar. Stres tuh ayam. 5 menit kita kejar-kejar. Baliklah kita duduk di kursi. Baca Quran kita. Sampai sore nggak akan ada 1 ekor ayam pun berani balik.
Karena kali masih ada yang baju putih itu katanya. Nggak berani. Inilah yang diajarkan Rasul dalam hadis Sahih Muslim, kalau kita melihat kemungkaran, dan itu amanah dari Rasulullah, dari Allah SWT yang wajib kita lakukan. Empat sifat itu, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, wajib pada diri Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, dan wajib pada diri setiap orang beriman. Bedanya kalau Nabi melanggarnya dicabut gelar nabinya. Kalau kita melanggarnya kita dikenai dosa oleh Allah SWT. Nah, untuk amanah ini saya buka satu ayat surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami telah sampaikan, telah berikan. Kami di sini Allah. Sesungguhnya kami Allah. Dipakai kata inna, sesungguhnya, sumpah ini. Nggak mungkin meleset, nggak mungkin bohong ini. Ini benar. Sesungguhnya kami Allah. Aradnal amanah, telah memberikan amanah itu. Alas samawat, kepada langit. Ada 7 langit. Dijamakkan ini, bukan alas sama. Kalau alas sama 1 langit. Alas samawat kepada 7 langit. Wal ardi kepada bumi. Wal jibal pada gunung-gunung. Fa'abaina an ayyahmilnaha. Tapi langit-langit 7, bumi dan gunung-gunung menolaknya. Enggan. Bukan karena durhaka sama Allah, enggak. Bukan, mana berani bumi langit ngelawan Allah. Fa'abaina ayyahmilnaha. Enggan untuk memikul tanggung jawab itu. Wa asfaqna minha, dan mereka menghindarkannya dari amanah itu. Wa hamalahal insan, diambil amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, adalah manusia itu bodoh lagi menganiaya diri kalau menyia-nyiakan amanah yang sudah dimintanya itu. Orang udah dikasih amanah diambilnya, tiba-tiba dia khianati. Itu kata Allah bodoh, lagi menyiksa diri, di akhirat sengsara dia. Di dunia bodoh lah. Untuk apa dipikul amanah kalau untuk dikhianati? Coba. Presiden misalnya manggil saya, Pak Tengku mau nggak jadi komisaris utama PT Telkom? Saya bilang gajinya berapa? 100 juta. Sama-sama BPIP. Terus saya bilang, oke, saya siap. Begitu saya duduk, saya khianati. Saya nggak kerja sungguh-sungguh, malah saya khianati di PT Telkom. Maka saya bodoh. Untuk apa saya pikul tanggung jawab kalau saya harus masuk neraka sengsara? Di dunia saya di penjara, di akhirat saya masuk neraka. Untuk apa? Setelah zoluman jahula, setelah mengianaya diri, karena khianat masuk penjara, di akhirat masuk neraka, jahula, langkah bodohnya orang seperti ini. Nah, ini sudah dibilang Allah dalam Quran. Nah, kita tanya, apakah amanah itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, pertama amanah itu adalah menjaga yang fardu. Menjaga yang fardu. Islam ini ada wajib, ada fardu. Ya kan? Ada wajib, ada fardu. Enggak sama itu. Wajib dengan fardu tidak sama. Cuman kita orang Islam ini biasanya menyamakannya wajib dengan fardu. Oh, tidak sama. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nggak bisa ditawar-tawar. Tapi nggak ada waktunya. Tanpa waktu. Misalnya apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada 2 ibu bapak. Itu wajib. Sempat kita sakiti bapak ibu kita berdosa. Wala taqul lahuma uf, bilang ah aja nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan bentak bapak ibumu. Wa qul lahuma qaulan karima, pakai bahasa kromo inggil. Kalau sama bapak ibumu itu karima, kromo. Wa qul lahuma, ngomonglah kepada bapak ibumu, bicaralah pada bapak ibu itu qaulan karima, dengan bahasa yang kromo. Kromo itu bahasa Arab. Diambil sama orang Jawa, karima, kromo. Orang Jawa nggak bisa bilang karimun.
Mesti jadi kromo karena huruf Jawa kan cuma 20. Ana Caraka, Datasawala, padha Jawanya, padha Jayanya, monggo petongo. Cuma 20. Karimun jadi kromo. Syukrun aminatun jadi cokro aminoto. Nah, memang bahasanya kurang, hurufnya cuma 20. Wajib menutup aurat. Kapan? Ya tiap hari, tiap saat, pagi, siang, malam, sore. Nggak pakai waktu. Wajib berkata benar, jujur. Kapan? Ya setiap ngomong. Mau pagi, mau malam, mau siang, mau sore, mau muda, mau tua, mau sakit, mau sehat. Ngomong tuh jujur. Nggak ada waktunya. Itu wajib. Kalau fardu, 2 wajib. Fardu ada 2. Fardu itu 2 wajib di dalamnya. Yang bilang Imam Syafi'i, bukan saya nyampiin aja. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, nggak pakai waktu. 24 jam dari balik sampai mati. Sedangkan fardu dia 2 wajib. Pertama wajib menempatkan pekerjaannya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Misalnya sholat. Sholat ini bukan sholat wajib. Sholat 5 kali sehari semalam itu sholat apa? Fardu, bukan wajib. Sholat fardu. Pertama mengerjakan tepat dengan kerjanya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan kamu sholat itu dengan benar-benar. Dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam. Itu rukunnya 13. Di 17 dengan tumakninah. Di samping itu adalah menepatkan waktunya. Jadi 2. Pertama tepatkan kerjanya. Wa aqimus shalah. Yang kedua tepatkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu wajib, diwajibkan Allah atas orang beriman pada waktu tertentu yang Allah tetapkan waktunya. Sekarang kalau salat Isya wajib nggak? Sekarang ini salat Isya wajib apa enggak? Salat Isya wajib. Sekarang ini wajib nggak salat Isya? Kalau salat Isya sekarang boleh nggak? Sah apa enggak? Berarti 2 wajibnya. Selain mulai niat dengan takbiratul ihram sampai salam harus lengkap, juga menempatkan waktunya. Nggak boleh kita berhubung malam ini ada final Piala Dunia. Marilah kita sholat Isya, sholat subuh sekarang saja. Habis nonton kita tinggal tidur, subuhnya sudah selesai. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena sholat itu bukan wajib, tapi apa? Fardu. Kalau lewat waktunya baru jadi wajib. Kita tidur nih jam 4 pagi. Jam 5 kurang 15 azan. Nggak dengar, bangun-bangun jam 11 siang. Bangun dia wudhu, dia wajib sholat subuh jam 11 itu. Karena nggak fardu lagi, waktunya udah lewat. Namanya apa? Wajib. Jadi mengqadha sholat yang tinggal hukumnya wajib. Mengerjakan sholat 5 waktu hukumnya fardu. Bisa paham? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib apa fardu? Fardu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hei orang beriman, diwajibkan kamu puasa seperti orang dulu sebelum kamu diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu pada hari-hari tertentu saja. Kapan itu? Syahrul Ramadan. Di bulan Jadi puasa Ramadan itu puasa apa? Fardu. Kewajiban pertama menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan istri dari fajar sampai maghrib. Itu kewajiban pertama. Yang kedua adalah menepatkan waktunya, makanya sibuk lihat bulan. Rasul dalam 15 hadis sahih 17 pun. Sumu li ru'yatihi, puasalah kamu kalau lihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, berlebaranlah kamu kalau kamu lihat bulan. Fa in humma alaikum, kalau bulan enggak kelihatan, fasti'mali sya'ban bisalasina yauman, kau lakukanlah pekerjaan kedua, yaitu genapkan Sya'banmu jadi 30 hari. Lusanya kau baru berpuasa atau lebaran. Jangan buru-buru berhubung Mekah sudah hari raya,
Besok makam, besok kita hari raya. Nggak ada urusan kita dengan Mekah. Lebaran, puasa, Idul Fitri, Idul Adha itu urusannya dengan bulan. Ru'yatul hilal, bukan urusan sama Mekah. Ngerti? Paham? Apalagi Idul Adha sama aja. Kemarin ada yang haram puasa. Orang di Mekah sudah wukuf. Berarti kita besok lebaran. Besok kita masih tanggal 9 Zulhijjah. Oh, kita nggak boleh ikut, kita harus ikut Mekah. Mana dalilnya? Yang mengatakan kita harus ikut Mekah itu mana dalilnya? Loh, mana dalilnya yang harus ikut bulan? Oh, dalilnya Quran. Surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka umatmu bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan-bulan sabit. Saya tanya, bulan itu berapa? Ada berapa jumlah bulan di bumi? Bulan ada berapa? 1. Kenapa Allah bilang ahillah? Bulan sabit, bulan sabit, bulan sabit, bulan sabit. Kok tidak 1? Yas'alunaka 'anil hilal. Nabi bertanya, umatmu bertanya, hai Nabi, kepadamu tentang 1 bulan sabit. Hilal 1 bulan sabit. Kan bulan sabit cuma 1. Betul? Kenapa di situ Allah pakai yas'alunaka 'anil ahillah? Allah katakan umatmu bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan sabit, bulan sabit, bulan sabit, bulan sabit. Dijamakkan. Bentuk hilal itu jadi ahillah. Karena bulan sabit itu setahun 12 kali muncul. Setuju? Setuju? Setiap muncul bulan sabit kelihatan, besok tanggal 1 Muharram. 29 Muharram kita lihat lagi hilal, muncul hilal baru, berarti besok 1 Safar. 29 Safar kita lihat bulan muncul, berarti besok 1 Rabiul Awal. Bulan nggak muncul tanggal 29, berarti besok masih tanggal 30. Lusa baru tanggal 1. Paham? Berapa kali hilal muncul dalam setahun? 12. Maka Allah pakai ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang setiap bulan sabit yang muncul. Untuk apa itu? Termasuk Idul Adha lah. Bulan Muharram, bulan Zulhijjah, termasuk itu. Apa kata Allah? Qul, jawab hai Nabi. Jadi yang jawab Allah. Tapi Nabi suruh nyampein. Hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu adalah untuk patokan, menetapkan waktu bagi manusia. Mawaqit, menetapkan waktu-waktu bagi manusia. Wal hajj, dan menetapkan manasik ibadah haji itu berdasarkan apa? Hilal. Nampak tanggal 1. Ini akhir bulan nampak, 29 nampak hilal di sana di barat. Oh, berarti besok 1 Zulhijjah. Nah, hadisnya Sahih Muslim. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Kalau kamu telah melihat bulan Dzulhijjah hilalnya, hilal itu bulan sabit. Wa arada ahadukum adyudahi, dan kamu berniat untuk berkorban pada tanggal 10-nya. Falyumsik an sya'rihi wa asfarih. Hendaklah dia mulai menahan, tidak potong kuku dan tidak potong rambut dari mulai tanggal dia lihat hilal itu 29 sore sampai 10 Zulhijjah. Sekarang saya tanya, 10 Zulhijjah ditetapkan pakai apa? Pakai orang wukuf atau pakai hilal? Orang wukuf tanggal 9 ditentukan pakai apa? Hilal. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ditentukan pakai apa? Pakai orang wukuf atau pakai hilal? Jadi kenapa di sini kita lebaran Arafah pakai orang wukuf? Puasanya aja puasa 9 Zulhijjah, bukan puasa wukuf. Hari rayanya aja hari raya Idul Adha, bukan hari raya Idul Haji. Nah, perlu saya berikan kepada bapak-bapak pencerahan hari ini supaya jangan keliru. Ini kalau kadang nggak ngerti aja komentar. Ngaji entah di mana komentar. Yang disalahkan Imam Syafi'i. La ilaha illallah, Imam Syafi'i hafal hadis 600.000, mas. Sampean 10 hadis saja salah baris.
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudahi. Adalah baginda Rasulullah itu setiap tahun di Madinah korban. Sebab perintah korban itu di Mekah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini turunnya di Mekah. Nabi itu dikatakan sesungguhnya kami Allah telah memberi kamu nikmat yang banyak hai Nabi Muhammad. Fasholli li rabbik. Salatlah kamu menyembah Allah. Nabi udah salat. Sejak jadi Nabi udah salat malam. Pulang Isra Mi'raj salat 5 waktu. Sudah Nabi sudah salat. Wanhar dan berkorbanlah. Nabi belum. Dan Nabi tidak berkorban selama di Mekah. Beberapa tahun setelah ayat ini turun, Nabi pindah ke Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudahi. Setelah sampai Madinah, Nabi nggak pernah lepas setiap tahun korban. Jadi Nabi korban 10 kali selama 10 tahun di Madinah. Hadis sahih Hasan Sahih Tirmidzi. Tiap tahun Nabi puasa Arafah. Tanggal 9, tanggal 10 Nabi korban. Tiap tahun. Nabi Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha dilakukan di Madinah. Di Mekah enggak. 10 Zulhijjah. Idul Fitri dilakukan di Madinah 2 tahun setelah hijrah. Karena surah Al-Baqarah kutiba alaikumusiyam itu turunnya 29 Sya'ban tahun kedua hijrah. Tahun 15 setelah Rasulullah jadi Rasul. Pindah ke Madinah tahun 13. Tahun 15 baru turun surah Al-Baqarah, disuruh puasa dan disuruh Idul Fitri. Tapi korban diperintahkan di Mekah, dikerjakan sejak tahun pertama. Jadi Idul Fitri itu hari raya kecil. Karena datangnya belakangan. Hari raya besar, liburnya itu 4 hari. 10, 11, 12, 13 boleh nyembelih. Haram puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu haram puasa. Membuktikan Idul Adha itu besar. 4 hari. Sedangkan Idul Fitri yang haram puasa hanya tanggal 1. Tanggal 2 Syawal boleh gak? Berarti hari raya kecil. Sampai sini udah paham? Nah, sekarang saya tanya. Apakah Nabi puasa Arafah? Di Madinah 10 kali? Apakah Nabi berkorban 10 kali di Madinah? Berkorban? Saya tanya. Selama 9 tahun berturut-turut Nabi puasa dan hari raya korban, apakah ada orang naik haji di Arafah? Adakah orang wukuf di Arafah? Jawab besar-besar, kuat-kuat. Ada? Ada? Tidak ada. Sebab orang Islam naik haji wukuf di Arafah baru terjadi tahun 10. Nabi naik haji dengan 114.000 sahabat, 9 istri Nabi dibawa semua. Kemudian Nabi naik haji, di sana Nabi korban juga 1 ekor onta malah. Untuk 10 orang, istrinya 9, beliau 1. 83 hari pulang haji Rasulullah SAW wafat. Sekarang saya tanya, 9 hari Nabi Idul Adha dan korban dan Arafah, puasa Arafah di Madinah. Apakah ada orang wukuf di Mekah? Jawab keras-keras, ada. Jadi kenapa Anda ikut-ikut orang wukuf untuk puasa Arafah dan Idul Adha? Siapa yang Anda ikuti? Nabi? Nah, Nabi nggak mengalami wukuf di Arafah, naik haji, pulang 83 hari kemudian Rasulullah wafat. Haji tahun depan Rasulullah nggak ikut lagi, udah wafat. Ayo, sekarang kalian mau ikut mana ini? Ngaji yang bener. Jangan, tapi kalau udah main pokoknya saya nyerah. Pokoknya, itu ampun saya. Kalah saya kalau begitu. Kalau patokannya Mekah, ada orang wukuf besoknya Lebaran. Kalau terjadi perang Arab Israel, seperti tahun 73, tahun 67, dulu masih pakai basoka. Kalau sekarang perang pakai apa? Oh, pakai sekat. Sekali jebum 10.000 orang bisa mati. Kira-kira kalau perang Arab Israel, bum pakai sekat, pakai rudal, kira-kira masih berani naik haji? Berani? Wukuf di Arafah berani? Kan tidak orang naik haji. Tidak ada orang naik haji. Terus karena orang tidak ada wukuf, terus Menteri Agama pidato, saudara-saudara, berhubung tahun ini tidak ada orang naik haji, tidak ada orang wukuf,
Maka puasa Arafah tahun ini dibatalkan. Idul Adha tahun ini nggak ada, gitu. Nggak ada urusan. Urusannya kita dengan Tapi kan Mekah itu kan 4 jam siangnya duluan kita. Kita itu siang 4 jam baru Mekah nyusul. Kenapa Mekah udah lebaran kita belum? Jawabnya karena lebaran itu pakai bulan, bukan pakai matahari. Matahari terbit di timur. Duluan kita lihat matahari 4 jam dari Saudi. Kalau Aceh, kalau Papua 7 jam. Paham? Duluan kita lihat matahari 4 jam kemudian baru Saudi lihat matahari yang sama. Karena matahari terbit di timur, duluan orang timur lihat matahari. Tapi bulan terbit di barat. Kalau bulan terbit di barat, semestinya yang duluan lihat bulan orang mana? Ya orang barat. Saudi mestinya lihat bulan 20 jam sebelum kita. Bulan itu bergerak, setuju? Bulan diam apa bergerak? Mengelilingi bumi, setuju? 1 kali putar namanya 1 bulan. Ya, 1 kali putar itu 360 derajat, setuju? Ini orang sekolah semua kan? IQ nggak ada yang 99 ke bawah kan? Nggak ada ya? Ini bulat itu 360 derajat. Ditempuh perjalanannya 1 kali muter rata-rata 30 hari sebulan. Artinya bulan itu jalan 1 hari 12 derajat. Dari mana? Ya 360 bagi 30. Sama dengan 12 derajat. Berarti bulan 1 jam perjalanan itu setengah derajat. Setuju? Dari mana? Ya 12 bagi 24. Setengah. Oke. Berarti bulan itu 1 jam jalannya setengah derajat. 1 jam kemudian setengah derajat. 1 jam kemudian setengah derajat. 1 hari 1 malam 12 derajat. 30 hari 1 lingkaran 360. Paham sampai sini? Ketika matahari tenggelam di Papua, kalau duluan bulan tenggelam, baru matahari tenggelam nggak kelihatan. Pasti bulannya nggak kelihatan. Ketika matahari tenggelam di Papua, bulan 0 derajat. Jadi nggak bisa dilihat. Rata dengan ufuk, nggak bisa dilihat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Sulawesi, bulan sudah terbit setengah derajat di atas ufuk. Belum bisa dilihat. Cahaya matahari yang keluar yang namanya syafaq itu terang sekali, nggak ketutupan, bulannya nggak kelihatan. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Jakarta, bulan 1 derajat di atas ufuk. Setuju? Sampai sini masih paham? Belum kelihatan, terlalu rendah. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Aceh, bulan udah 1,5 derajat di atas ufuk, belum kelihatan. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Bangladesh, bulan sudah 2 derajat, mungkin bisa dilihat, mungkin tidak. Prestasi manusia yang bisa melihat bulan itu yang paling rendah seumur hidup dunia modern 2 derajat. Itu pun dengan ketebalan di atas 3% dan waktu tenggelam itu sudah 8 jam. Kalau kurang dari situ belum. Dan itu yang menangkapnya teleskop Hubble. Harganya 26 triliun. Insya Allah Indonesia nggak bisa beli. Wong Indosat aja nggak bisa beli Indonesia. Apalagi Hubble. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di India, bulan sudah 2 derajat. Kemungkinan India bisa lihat. Bangladesh sudah 2 tadi ya. India udah 2,5 derajat. Udah pasti orang India bisa lihat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Saudi, bulan sudah 3 derajat di atas ufuk. Bisa dilihat nggak? Bisa nggak? Maka mereka katakan besok hari raya Idul Fitri. Besok mereka katakan besok tanggal 1 Zulhijjah. Kita masih tanggal 29. Kita harus menambah 1 hari lagi tanggal 30. Kapan kita bisa lihat bulan yang sama? Kapan? 20 jam besoknya. Berapa? 20 jam besoknya. Barulah kita melihat bulan yang sama. Maka kita terlambat 20 jam 1 hari. Paham nggak? Nggak paham pun nggak apa-apa. Pokoknya udah saya jelaskan.
Memang ngaji ini nggak boleh anggap enteng. Nggak boleh merasa pandai agama kalau belum belajar benar-benar. Nggak boleh. Serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau urusan Telkom saya nyerah lah sama klien, pandian klien lah. TV aja kalau komputer rusak nggak ngerti saya itu. Wong HP saya aja canggih ini S8 nggak bisa make saya. Saya cuma bisa pakai foto, SMS, WhatsApp. Jelimet apa-apa. Asisten saya yang pandai Bukhari itu. Rekam ini, rekam itu. Waduh nggak ngerti saya itu. Orang saya save aja saya nyarinya nggak tahu di mana ya. Yang saya save tadi saya nggak ngerti lagi nyarinya. Saking bodohnya saya urusan HP ini, teknologi ini. Ya, tentu saya nggak berani ngomong soal itu. Diam aja lah. Ini amanah. Bisa paham ya? Amanah yang dijaga adalah yang fardu. Yang fardu itu sholat, apalagi puasa, apalagi haji. Haji juga, haji kan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan tertentu, berarti fardu. Zakat, zakat juga pada hari yang tertentu, yaitu malam 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu wajib waktunya. Lewat sholat Idul Fitri sampai tenggelam matahari tanggal 1 Syawal waktunya makruh. Jadi kita bayar zakat habis sholat Idul Fitri, zakatnya tetap wajib. Waktunya makruh, benci Allah, lalai. Kalau udah tanggal 2 baru bayar, zakatnya tetap wajib. Mana berubah bayar zakat itu. Tapi waktunya waktu yang haram. Paham? Saya bayar sebelum tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan saya udah bayar. Biar nggak repot. Sunnat. Waktunya dipercepat. Maka disebut fardu. Orang Islam yang tidak menjaga yang fardu, maka dia telah mengkhianati amanat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan langit, bumi, dan gunung? Mereka pun aslama, menyerah diri dengan Allah. Mereka itu sujud, menyerah dengan Allah. Sujudnya bumi bukan kayak kita sujud. Sujudnya bumi taat aturan Allah. Bumi itu berputar pada sumbunya. Kemudian berputar mengelilingi matahari. Dalam satu putaran namanya 1 tahun. 365 seperempat hari. Kalau dia putar diri sendiri, 1 kali putar namanya sehari semalam. Kecepatannya bisa dihitung lah. 40.000 kilometer bulatnya. 1 kali putar tuh 24 jam. Berarti kecepatannya 40.000 kilometer bagi 24 itu bumi ini berputar dengan kecepatan rata-rata 1.600 kilometer per jam. Bumi sedang berputar. Kecepatannya berapa? 1.600 km per jam. 2 kali kecepatan kapal terbang. Sekarang saya tanya, terasa apa nggak sama kita? Kenapa? Karena yang mutar Allah. Karena yang memutarnya Allah. Coba kita yang mutar. Kalau Allah yang mutar, nggak terasa. Ini kita ngisap udara ini, terasa nggak? Udah 50 tahun lebih umur saya nggak terasa. Karena yang ngasih Allah. Kalau mau terasa masuk rumah sakit. 1 hari 2 juta biayanya, terasa banget tuh. Terasa itu, tambah sakit itu. Kalau yang buat kita terasa, kalau Allah yang buat nggak terasa. Ini ginjal kita menyaring racun seumur hidup, dibuang lewat keringat dan kencing, air seni. Terasa nggak? Coba kalau sudah ganti ginjal sudah mati, cuci ginjal itu, pakai alat hemodialisa, terasa nggak? Oh terasa, terasa. Oh terasa. Kalau kita duduk di bumi ini berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam rata-rata, kita nggak terasa. Karena yang mengedarkan bumi ini siapa? Allah. Coba yang mengedarnya manusia, kita naik kapal terbang. Buka pintunya lagi terbang coba. Kalau nggak kesedot keluar semua. Itu baru kecepatan 800-an kilometer per jam.
Bagaimana kalau bumi ini tiba-tiba direm mendadak sama Allah? Kecepatan 1600 km per jam direm mendadak, apa yang terjadi? Masjid ini terbang. Kita lagi naik mobil di jalan tol lari 140 km per jam. Tiba-tiba direm mendadak. Apa yang terjadi? Yang di belakang pindah ke depan. Ini kalau naik Land Cruiser. Kalau Daihatsu susah mobil-mobilnya jumpa litan. Itu baru 140 km per bumi ini 1600 km per jam. Bagaimana kalau Allah tiba-tiba rem? Itulah membuktikan bumi langit ini tunduk sama Allah. Sajadah lillah. Manut sama Allah. Enggak dicampakkannya kita dari permukaan bumi ini. Tidak ada di dalam hadis diceritakan bumi akan direm mendadak, enggak ada hadisnya. Tapi yang ada diputar balik. Diputar balik ada. Bumi ini sekarang lagi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam rata-rata. Bagaimana kalau tiba-tiba diputar balik? Kecepatannya jadi 1600 tambah 1600 terjadi tumbukan 3200 km per jam. Apa yang terjadi? Hadisnya bunyinya begini. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Dekat kiamat terbalik, matahari terbit di barat, tenggelam di. Berarti bagaimana itu? Hadap sana muternya, tiba-tiba cek gitu. Terjadi tumbukan 3200 km per jam. Apa yang terjadi kata Quran? Yauma idzin Bukan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yauma idzin Bukan. Fa amma man sakulat ini dia al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma idzin wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari kiamat itu terjadi, kamu akan lihat gunung tercabut seperti bulu ditiup angin. Bulu ditiup angin. Berarti waktu itu wa takunul jibal, pada saat itu gunung-gunung tercabut ihnil manfush, seperti bulu ditiup angin. Bagaimana gunung bisa tercabut? Karena perputarannya itu 1600, 3200. Jangankan masjid ini, gunung cabut. Pada hari itu tidak ada yang nggak tobat, semua tobat. Bisa paham? Kedahsyatan ini, amanah Quran ini. Oleh karena itu kita jangan main-main lah dengan amanah ini. Kalau kita dijadikan Allah seorang suami, jaga amanah sebagai seorang suami. Kalau kita diangkat Allah jadi seorang istri, jaga amanah sebagai seorang istri. Seorang istri wajib taat sama suaminya. Taatlah. Taatnya apa? Semua perintah suami taati sekuat tenagamu. Kecuali perintahnya melawan Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk kalau ngelawan Allah. Kalau suaminya bilang, "Dek, tidur sini dekat aku," tidur. Letakkanlah kepalamu di tanganku ini, letakkan. Bawa ketek, jangan. Joget-joget, Dek, joget-joget. Abang mau lihat kau joget, joget. Jangan protes, "Ih, abang kok saya suruh joget." Joget aja dapat pahala. Lebih besar pahala joget depan suami atas perintah suami daripada sholat sunat. Sholat sunat 2 rakaat lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Tapi itu sunat. Rakaataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha, hadis Bukhari. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Sholat sunat memenuhi perintah suami hukumnya wajib. Mana lebih besar? Pahala sholat sunat atau pahala joget-joget depan suami karena diperintah suami? Mana lebih besar?
Joget depan suami jangan depan suami orang. Depan suamimu, atas perintah suamimu, lebih besar pahala daripada sholat sunat 2 rakaat. Oh, kalau saya nggak mau, kalau kamu nggak mau suamimu pergi nanti ke kota, di sana dia panggil perempuan suruh joget. Dek mau joget? Mau dong om. Mau dong. Nggak usah pakai baju, buka semua pun boleh. Asal bayar. Berdosa nggak dia? Suaminya berdosa nggak? Kalau begitu kalau istrinya joget disuruh suami mau, berpahala nggak? Berpahala nggak istrinya? Nah begitu. Amanah ini. Jadilah istri yang amanah, jadilah suami yang amanah, jadilah anak yang amanah. Kita seorang anak nggak berhak makan. Kalau ibu bapak kita hari ini lapar. Hari ini kita makan ini di Jakarta Timur nih. Makan di Perumpung ini. Kenyang-kenyang. Tapi bapak ibu kita di kampung hari ini nggak ada uang. Dia lapar hari ini nggak makan. Kita ditulis sebagai anak durhaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah lama-lama, sekali aja. Hari ini saja bapak ibu kita tidak makan karena miskin. Dan kita anaknya di sini hari ini makan, kita nggak kirim sama bapak ibu kita di kampung. Kita anak durhaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak seorang anak makan kalau bapak ibunya tidak makan. Wabil walidaini ihsana artinya wajib seorang anak berbuat yang terbaik untuk bapak ibunya. Jangan durhaka. Dosa paling besar setelah meninggalkan sholat adalah durhaka kepada ibu bapak. Itu kewajiban, nanti ditanya. Kullukum ra'in. Ini hadis Bukhari. Kamu semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kamu mas'ul akan ditanya tentang apa yang kau pimpin selama hidup. Maka saya ingatkan istri saya bilang tuh, wahai istriku, ibuku masih hidup waktu itu. Gajiku sedikit. Aku pegawai negeri, gaji waktu itu 150.000. Kita bagi-bagilah ya sama Umi, sama kita berdua dengan Umi. Iya, kata istri saya. Pernah semua kami kirim ibu. Kami makan beras catu. Pegawai negeri dapat beras waktu itu. 20 kilo saya. Kami makan bayam duri di belakang rumah. Saya tanam bayam berduri. Mudah nanamnya, sabur-sabur aja. 4 bulan kami makan bayam duri saja. Udang kering saya beli 2.500 ditumbuk sak sungut-sungutnya. 4 bulan itu aja makan kami. Pagi, sore. Kami sahur. Kami puasa. Karena nggak ada makanan. Setelah berlalu sekitar 2-3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan. Kami makan sepiring berdua dengan istri. Nangis saya. Kau sengsara, saya pegang kepalanya. Gara-gara saya. Dia bilang, tidak bang. Saya bahagia bisa merasakan kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah. Saya kan dosen kerja cuma seminggu sekali. Kan saya bisa kerja lagi. Saya ambil sepeda. Sepeda motor semua saya tinggal di rumah ibu saya. Saya nggak ambil satu. Saya cuma bawa 1 tas. Pakaian saja. Minta doa restu saya. Naik sepeda saya pergi ngajar. Kursus bahasa Inggris. 2 bulan ditipu saya, gajinya cuma 25.000. Saya berhenti, saya cari kursus lain, tempat saya kursus bahasa Inggris SMP dulu. Dia gaji saya bagi 2. Berapa murid bagi 2. Saya dapat 250.000 sebulan dari orang India yang satu ini. Padahal gaji saya waktu itu 150.000 pegawai negeri. Saya bisa dapat 250.000 dari bahasa Inggris. Jadi gaji saya banyak sekali. Saya bisa kredit motor. Kemudian saya dikontrak di Telkom. Ngajar di Sandi Putra. Telkom Medan. Gajinya 4 kali pegawai negeri. Kaya saya. Terus saya kerja di Universitas Amir Hamzah. Staf PR3. Banyak gajinya. Kemudian saya ditawari untuk ikut mendirikan LP3I. Di Medan. Gajinya lumayan. Kemudian saya diangkat tahun 1999-2000 jadi direktur utama LP3I di Jakarta. Pindahlah saya ke Jakarta,
pindah kerja lah saya dari pegawai negeri di USU, Universitas Sumatera Utara, jadi pegawai negeri di Kopertis. Dan sekarang saya pensiun. Dari pegawai negeri gajinya 4.200.000. Kata Pak Jokowi mau naik 5%. Gaji supir saya 5.200.000. Jadi lebih kaya supir saya dari saya. Kalau gaji negara, tapi saya punya gaji lain. Saya banyak pekerjaan lain, termasuk auditor bank syariah. Dan gaji saya lebih dari cukup lah untuk dimakan. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi istri saya baik sekali dengan ibu saya. Itu yang saya tidak bisa lupa dengan istri saya. Ya. Sampai ibu saya wafat. Ibu saya bilang, jangan kau sia-siakan istrimu nak. Itu pesan istri ibu saya waktu mau wafat. Aku pun tak sanggup jadi istrimu, kata ibu saya. Alhamdulillah udah 26 tahun perkawinan. Amanah ini akan ditanya. Seorang anak kepada ibu bapaknya, seorang ibu bapak pada anaknya. Ini semua amanah-amanah. Pegawai-pegawai Telkom akan ditanya kepada negara, karena ini negara punya ya. Anak-anak. Kita semua akan ditanya. Dan yang men-syuting kerja kita itu kiraman katibin. Walaupun kita masuk hotel mati lampu berzina dalam gelap, tetap disyuting sama katibin. Berwarna nanti tampil di hari kiamat. Jangan heran kita, loh kok bisa waktu itu saya mati lampu. Ini yang syuting kiraman katibin, bukan Metro TV. Dah, sampai sini aja. Silakan bertanya yang mau bertanya. Baik, yang jemaah yang bertanya ada sesi untuk yang terbatas 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama sebagai Pak Antoni Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya yang sedang menghadapi Ustaz sekarang ini ada menteri tentang pengaturan volume pengeras suara untuk masjid. Kira-kira seperti apa yang kita sebenarnya? Kalau diatur lamanya saya setuju aja. Misalnya mau ngaji-ngaji ya lah, nggak usah ngaji-ngaji lah. Azan aja, azan cukup. Oh ada terahim ya, terahim 5-10 menit cukup lah. Subuh terahim, iyalah bolehlah 5-10 menit. Kalau 1 jam sebelum subuh udah diputar kaset ngaji sekuat-kuatnya, nggak manfaat apa-apa. Orang juga nggak datang juga ke masjid. Orang mau datang ke masjid itu didatangi, bukan diazani. Saya udah pengalaman Pak. Berapa kali pindah rumah. Masjid dekat rumah saya itu yang jemaah cuma 2 orang. Imam sama muazin. Saya bilang udah berapa tahun azan. Ya sejak berdiri masjid ini. Yang datang cuma 2 orang. Jumat aja rame. Sekali-sekali lah subuh ada 4-5 orang. Maghrib adalah 10-12 orang. Ya didatangi, kami datangi. Tetangga-tetangga masjid didatangi. Habis subuh singgah. Dari mana Pak? Oh saya dari masjid. Oh Bapak orang baru. Kenalan gini. Bapak ke masjid kapan bisa? Dapat satu baru rame. Jadi orang mau ke masjid itu bukan dibuat azannya lama apa baca Qur'annya lama-lama, enggak. Didatangi, dibawa ke masjid. Diberi pencerahan, malu dia sekali didatangi, besok saya ke masjid. Enggak datangi lagi. Oh iya, saya belum ke masjid, Pak. Udah berapa tahun, Pak, belum ke masjid? Adalah 17 tahun. Datangi lama-lama dia malu, datang. Kan malu sebagian dari iman. Saya setuju. Tapi kalau volumenya katanya harus dikecilkan, saya nggak setuju. Justru azan ini untuk memanggil orang banyak ya makin jauh makin bagus. Lamanya diatur. Jangan jadi negara-negara anti-Islam. Kalau negara-negara anti-Islam ya nggak boleh azan. Hanya azan di dalam masjid aja nggak pakai mic pun. Kan kita bukan negara anti-Islam. Kita bukan negara anti-agama. Kita negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 sekarang pasal 28. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bukan negara anti agama. Itu aja. Saya baca dia bukan mengatur volumenya, tapi mengatur lamanya. Kalau itu oke aja. Setuju aja nggak apa-apa. Yang lain. Waalaikumsalam.
Satu RW ada masjid ada sholat ada tiga ada spekter dulu. Itu perlu diatur. Nggak perlu, kalau kuatnya nggak perlu. Itu kepentingan mana? Bersamaan lah, masuk waktu azan aja. Jangan kita tunggu sini azan, selesai ini baru ini nyambung, selesai ini nyambung. Kalau 20 kali azan. Bareng aja, nggak ada masalah. Oke. Yang kedua, kemarin sahabat-sahabat kita sholat di hari Selasa. Menurut Selatan, kita nggak tahu mereka Mereka mengikuti Mekah. Mereka mengikuti Mekah. Lalu sikapnya gimana setelah dia ikut? Ternyata sekarang ada itu harus melihat. Oh, sholat sunat hari raya kan nggak wajib. Kan sunat. Nggak sholat juga nggak berdosa. Nah dia udah bikin aja sama dia. Cuman saya sarankan belajar lagi. Baca sungguh-sungguh, datangi guru, diskusi sungguh-sungguh. Jangan main pokoknya. Satu, kedua, memang kita harus ikut keputusan negara tempat kita tinggal lah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu melihat bulan di tempat tinggalmu, falyasum, maka kamu puasalah menurut tempat tinggalmu. Masa saya tinggal di Indonesia puasanya ngikuti Saudi? Kalau saya ikut Saudi batal puasa saya. Sana kan sahurnya jam 4 pagi. Sini kan udah jam 8. Makan jam 8 pagi. Bingung tetangga. Bulan puasa makan, sahur Pak. Lu kok jam 8? Saudi masih sahur Pak. Jadi jangan ikut Saudi. Ikutlah tempat tinggalmu. Quran bilang begitu. Masih bisa didiskusikan, tapi saya sudah baca banyak kitab. Termasuk pendapat imam-imam besar Saudi. Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah bin Baz. Itu yang besar-besarnya, nggak ada yang lebih alim dari beliau berdua ini. Saudi itu, Syekh Abdullah bin Baz dengan Syekh Utsaimin mengatakan ikut negara kita, bukan ikut sana. Tiba-tiba ada orang Indonesia yang mengaku muridnya Syekh Utsaimin mengikuti Mekah. Ini kan murid durhaka namanya. Wong gurunya aja ikut negaramu. Tiba-tiba kita bilang kita murid beliau, kita ikut Mekah. Boleh didiskusikan kalau soal ini, silakan, boleh. Satu lagi bagi khusus untuk tadi bahwa Islam ini agama yang sempurna. Dia mengatur dari kehidupan lahir sampai mati. Bahkan waktu hamil disuruh banyak zikir, baca Quran karena bayi dalam perut sudah mendengar. Summa sawahu, disempurnakan badannya dalam perut ibunya 4 bulan. Wa nafakha fihi min ruhih, ditiupkan ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah, begitu ditiup ruh kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa dalam perut ibumu. Qalilan ma tashkurun, sedikit kamu yang bersyukur di antara Allah, di antara kamu pada Allah. Lahir disuruh azankan, beri nama yang baik, beri makan yang halal. Baca bismillah waktu ngasih susunya. Selesai baca alhamdulillah setelah baca makan minum susu. Dimandikan, diistinjakan, dikhitan, dinikahkan kalau sudah mau nikah. Dan Islam ini mengajar semua cara makan, cuci tangan, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Makan setelah lapar, berhentilah ketika kenyang. Kemudian apa lagi? Jangan makan yang haram. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal lagi baik. Halal aja nggak cukup. Udah tahu kolesterol tinggi makan otak kambing 4 piring. Halal, iya halal tapi nggak bagus, nggak baik, nanti mencong mulut. Halalan thayyiba. Semua diatur. Mau buka komputer, mulailah pekerjaan dengan membaca Bismillah, Iqra bismi rabbik. Bacalah apa saja asal kau sertakan nama Allah waktu membaca. Mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin jahat. Nggak mungkin orang buka komputer, buka situs porno, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu hebatnya diatur dalam Islam. Sampai mau mati, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Ruhnya melihat dan mendengar. Meski kuping dan mata orang sakaratul maut tidak melihat lagi, tapi ruhnya mendengar dan melihat. Udah mati pun mesti dikerjakan dengan agama.
dimandikan dengan air putih, suci lagi mensucikan. Tidak boleh pakai Coca-Cola. Saya orang kaya, bapak saya mati, saya mandikan pakai Coca-Cola. Tidak boleh. Kapankan dengan kain putih. Kubur menghadap kiblat, miring ke kanan. Tidak boleh saudara-saudara berhubung tanah kuburan mahal. Marilah kita kubur berdiri saja. Biar hemat tanah kuburan. Haram, tidak boleh. Atau kita bakar aja, buang ke laut gratis. Tidak boleh. Sholatkan sebelum dikuburkan. Diatur. Maka beruntunglah orang yang menerima Islam. Semua pekerjaan di dunianya ini harus diatur dengan Allah dan Rasul. Perkara kalau dia melawan, itu orang Islam banyak yang melawan Allah juga. Tapi kita mau jadi orang Islam. Ini aslama yuslimu islaman. Artinya menyerah. Islam itu menyerah dengan hukum Allah. Nggak ngelawan sama Allah. Kalau Allah bilang begitu, Rasul bilang begitu, ya sudah saya nurut saja. Itulah yang disebut musliman. Orang-orang yang menyerah diri kepada Allah SWT. Selamat pada saudari yang sudah masuk Islam. Kami saudaramu. Ada apa-apa ngadu dengan kami. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman semua bersaudara. Ngadu sama kami, ada apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kalau perempuan jangan ngadu sama saya, suami langsung, laki-laki langsung. Pakai SMS atau WhatsApp. Atau jumpa istri saya. Yang jumpa saya nanti jatuh cinta. Nah, nggak boleh laki-laki membantu perempuan langsung. Harus lewat perempuan lain. Kalau langsung, ini ada janda. Punya anak 2 cantik, kita kasih beras sekali. Bulan depan kasih lagi beras, kasih uang. Bulan depan kasih lagi. Kita pula yang mikul sampai keringet-keringet gitu. Keringetan mas, ini 3 kilometer mikulnya ini. Hari keempat dia jatuh cinta sama kita. Walau muka kita kayak monyet. Karena perempuan itu perasaannya 9. Ketika kita rebut perasaan dan hatinya, sejelek apapun dia jatuh cinta. Oleh karena itulah membantu perempuan jangan langsung. Istri kita suruh atau orang lain. Inilah Islam diatur sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.